Nunggu teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya senantiasa kita sampaikan dan kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Studi Naskah Tafsir, Ustaz Taufik Hidayat. Kemudian tentunya yang kami banggakan kepada seluruh jajaran. Hadir, ya langsung. Ya, Ustaz. Adapun yang kami banggakan kepada seluruh jajaran mahasiswa dan mahasiswi 4C Angkatan 2019. Adapun insya Allah pada hari ini kita akan menyimak presentasi dari kedua pemateri kita, yaitu Saudari Khairunisa dan Saudari Ayu Widyaningrum, yaitu seputar tafsir Jalalain. Oleh karenanya sebelum kita memasuki atau menyimak materi yang disampaikan oleh keduanya, alangkah lebih baiknya kita buka terlebih dahulu perbincangan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada pemateri diperkenankan, dipersilakan untuk mengendalikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang tafsir Jalalain yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Widyaningrum 319073, bersama teman saya, Khairunisa 31191158. Baik, yang pertama-tama saya akan membacakan riwayat hidup atau latar belakang mufassir. Yang pertama, tafsir Jalalain adalah sebutan populer dari tafsir Al-Quran Al-Azim karya dua orang Jalal. Ia adalah Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Ibrahim Ibnu Ahmadin bin Hashim Al-Mahali yang wafat pada 864 Hijriah atau 1459 Masehi. Kakak, udah ada belum, Kak? Kemudian, gelar Al-Mahali ini merupakan nisbahnya kepada sebuah bandar Mesir terkenal yang disebut Al-Mahalah Al-Kubra Al-Garbiyah. Beliau dilahirkan di Mesir pada bulan Syawal tahun 791 Hijriah dan wafat pada tahun 864 Hijriah di Mesir dan dimakamkan di sana. Jalaluddin Al-Mahali adalah seorang mufassir atau ahli tafsir berkebangsaan Mesir. Ia lebih dikenal dengan julukan Jalaluddin Al-Mahali, yang berarti orang yang mempunyai keagungan dalam masalah agama. Sedangkan sebutan Al-Mahali dinisbahkan pada kampung kelahirannya, Mahala Al-Kubra, yang terletak di sebelah barat Kairo, tak jauh dari Sungai Nil. Sejak kecil, tanda-tanda kecerdasan sudah menonjol pada diri Mahali. Ia ulet menyerap berbagai ilmu, mulai dari tafsir, usul fikih, teologi, fikih, matematika, nahwu, dan logika. Mayoritas ilmu tersebut dipelajari secara otodidak. Hanya sebagian kecil yang diserap dari ulama-ulama salaf pada masanya. Kemudian, dalam kitab Mu'jam al-Mufassirin, Al-Sakhawi menuturkan bahwa Al-Mahali adalah sosok imam yang sangat pandai dan berpikiran jernih, kecerdasannya di atas rata-rata. Sedangkan Al-Suyuti bernama lengkap Abdu Al-Rahman Ibnu Kamal. Maaf sebentar. Maaf, saya lanjutkan lagi.
Al-Suyuti bernama lengkap Abdul Ar-Rahman Ibnu Kamal Al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Sabik Al-Din Ibnu Fakh Al-Din Usman Ibnu Naif Al-Din Muhammad Ibnu Syaif Al-Din Al-Hudair Jalal Al-Din Al-Suyuti Al-Misri Al-Syafi'i. Al-Suyuti ini dilahirkan di Kairo tanggal 1 Rajab tahun 849 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Oktober 1445 Masehi pada malam Ahad setelah Maghrib. Kemudian pada umur 3 tahun ia sudah banyak berburu yang mula diajak oleh ayahnya, tetapi pada umur 5 tahun ayahnya meninggal dunia. Di saat Al-Suyuti berumur 40 tahun, dia menyendiri dan berkonsentrasi untuk mengarang banyak kitab di Raudhah Al-Mikyas atau daerah sekitar Sungai Nil, sampai meninggal pada tanggal 19 Jumadil Ula 911 Hijriah dan akhirnya dimakamkan di sekitar daerah Hausun di luar pintu Karofah. Kemudian selanjutnya isi kandungan tafsir. Tafsir Jalalain karya tafsir Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti disebut Jalalain II atau ulama tafsir bernama Jalal. Kitab tafsir terdiri dari 2 jilid. Jilid pertama yang memuat muqaddimah dan tafsir surat Al-Baqarah hingga surat Al-Isra merupakan karya Jalaluddin Al-Mahali. Jilid kedua memuat tafsir surat Al-Kahfi hingga akhir surat An-Nas, ditulis Jalaluddin As-Suyuti. Surat Al-Fatihah yang diletakkan sesudah surat An-Nas dan Tanimah atau penutup. Kecuali bagian penutup, As-Suyuti menyelesaikan konsep tafsirnya selama 40 hari. Sejak awal Ramadan 870 Hijriah dan penyelesaian seutuhnya terlaksanakan setahun kemudian. Selanjutnya, metode tafsir. Metode yang sering digunakan para mufassir dalam menafsirkan Al-Quran seperti yang di PPT ada 4. Yang pertama, metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili adalah mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari segala jenis dan maknanya. Metode ini menafsirkan ayat demi ayat Al-Quran dan surat demi surat sesuai dengan urutan Mushaf Utsmani. Kemudian yang kedua, metode surat ijmali. Metode tafsir ijmali adalah metode menafsirkan Al-Quran dengan secara singkat serta global tanpa uraian panjang lebar. Dengan ini, mufassir menjelaskan arti dan maksud ayat dengan uraian singkat yang dapat menjelaskan sebatas artinya tanpa menyinggung hal-hal selain yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga, metode tafsir maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i disebut juga metode topikal atau metode integral atau tematik, yaitu metode yang ditempuh oleh mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang satu masalah, serta mengarah pada suatu pengertian dan suatu tujuan sekalipun ayat-ayat itu turunnya berbeda, tersebar pada beberapa surat, demikian juga pada turunnya ayat. Selanjutnya, metode tafsir muqaran. Metode tafsir muqaran adalah metode tafsir yang menggunakan cara perbandingan atau komparatif dan komparasi. Adapun mengenai metode yang digunakan pada tafsir Jalalain ini adalah menggunakan metode ijmali atau global, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Suyuti bahwa beliau menafsirkan sesuai dengan metode yang dipakai oleh Al-Mahali, yakni berangkat dari qaul yang kuat, i'rab lafal yang dibutuhkan saja, perhatian terhadap qiraat yang berbeda dengan ungkapan yang simpel dan padat, serta meninggalkan ungkapan-ungkapan yang terlalu panjang dan tidak perlu. Mufassir yang menggunakan metode ini biasanya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas dengan bahasa populer dan mudah dimengerti. Ia akan menafsirkan Al-Quran secara sistematis dari awal hingga akhir. Di samping itu, penyajiannya diupayakan tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar Al-Quran, padahal yang ia dengar adalah tafsirnya. Kemudian yang selanjutnya, corak tafsir.
Corak dalam literatur sejarah tafsir biasanya digunakan sebagai terjemahan dari bahasa Arab laun yang artinya adalah warna. Corak penafsiran yang dimaksud dalam hal ini adalah bidang keilmuan yang mewarnai suatu kitab tafsir. Hal ini terjadi karena mufasir memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, sehingga tafsir yang dihasilkan pun memiliki corak sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya. Corak tafsir ada 5. Yang pertama, tafsir sufi atau isyari. Corak penafsiran ilmu tasawuf yang dari segi sumbernya termasuk tafsir isyari. Kemudian tafsir fikih, corak tafsir ini yang lebih banyak menyoroti masalah-masalah fikih. Yang ketiga, tafsir falsafi, tafsir yang dalam penjelasannya menggunakan pendekatan filsafat. Yang keempat, tafsir ilmi, tafsir yang lebih menekankan pembahasannya dengan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir, tafsir al-adab al-ijtimai, yaitu tafsir yang menekankan pembahasannya pada masalah-masalah soal kemasyarakatan. Adapun pada tafsir Jalalain ini, karena uraiannya sangat singkat dan padat, kemudian tidak tampak gagasan ide-ide atau konsep-konsep yang menonjol dari mufasirnya, maka jelas sekali sulit untuk membiarkan label pemikiran tertentu terhadap coraknya. Karena itu, pemakaian corak umum baginya terasa sudah tepat karena memang begitulah yang dijumpai dalam tafsiran yang diberikan dalam kitab tersebut. Itu artinya bahwa dalam tafsirnya tidak didominasi oleh pemikiran-pemikiran tertentu, melainkan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kandungan maknanya. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Khairunisa. Selanjutnya itu karya-karya, lanjut Man. Selanjutnya yaitu karya-karya Jalaluddin Al-Mahali. Di antaranya yaitu yang pertama Kanzul Wahidin, kedua Syarh al-Minhaj, ketiga Al-Badru Toli fi Halmi Jama'il Jawami, yang keempat itu Syarh Waraqat, kelima Al-Anwar Al-Mudli'ah, yang keenam Al-Qawlu Mufid fi An-Naili Sa'id, yang ketujuh Al-Tib An-Nabawi, yang ke-8 yaitu tafsir Jalalain, dan masih banyak karya-karya yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu karya-karya Jalaluddin As-Suyuti. Ibnu Imad mengatakan bahwa kebanyakan karya As-Suyuti telah dikenal semasa hidupnya di semua penjuru dunia, baik timur maupun barat. Dia merupakan tokoh yang terbesar dalam penulisan kitab yang paling cepat, sehingga muridnya yang bernama Al-Dawudi mengatakan, aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Syekh atau Imam Al-Suyuti menulis sebanyak 3 koras atau pel dalam waktu sehari. Selain itu, dia mencatat hadis dan menjawab hal-hal yang kontradiksi darinya dengan jawaban yang benar. Di antara karyanya yaitu yang pertama yaitu tafsir dan ulumul Quran yang terdiri dari Ad-Dur Al-Mansur fi tafsir di Al-Maksur. Yang kedua yaitu tafsir Jalalain. Yang ketiga Maimah Al-Bahraini wa Matla' Al-Badro. Kemudian hadis, syarah hadis, dan ilmu hadis yang terdiri dari yang pertama yaitu Al-Jami Al-Sakir min Ahadith Al-Bashir wa Al-Nazir. Yang kedua Tanwir Al-Hawalik fi Syarh Mawatta' Al-Imam Malik. Yang ketiga Jam'u Al-Jawami. Selanjutnya yaitu fikih dan usul fiqh, antara lain Asy-Syabah wa An-Nazir, Fathul Al-Qorib fi Hawashi Mughni Al-Labib. Yang ketiga Al-Hawi li Al-Fatawa. Selanjutnya yaitu kitab Tabaqat.
Yang pertama, tabaqat al-usuliyin. Yang kedua, tabaqat al-mufassirin. Yang ketiga, tabaqat al-bayani. Selanjutnya, nahu dan sorof yang terdiri dari qatru an-nida fi wujudi hamzah al-ibtida. Kedua, al-bahihah al-mudi'ah. Yang ketiga, al-mafiyah fi mukhtasar al-alfi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kitab sejarah yang terdiri dari Hus al-Muhadarah fi akhbari Misra wa al-Qahirah. Kedua, Tahzib al-Asma. Yang ketiga, Badi al-Zuhur fi waqa'i ad-duhur. Selanjutnya, latar belakang penulisan tafsir Jalalain. Penulisan kitab tafsir ini tidak lepas dari kondisi perkembangan bahasa Arab pada masa yang pada saat itu mengalami kemerosotan yang parah sekali. Faktor penyebab yang paling utama ialah banyak berhubungannya bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang tidak berbahasa Arab seperti bangsa Persia, Turki, dan India. Akibatnya bahasa Arab tidak mudah lagi dimengerti oleh orang-orang Arab asli karena susunan kalimatnya mulai berbelit-belit mengikuti susunan bahasa ajam. Hal ini juga melanda kosakata bahasa Arab. Semakin hari semakin banyak kosakata ajam yang termasuk ke dalamnya. Dengan latar belakang seperti itu dapat dipahami cara penafsiran yang dilakukan kitab ini selain menjelaskan maksud sebuah kata, ungkapan, dan ayat, kitab ini menjelaskan faktor kebahasaan dengan menggunakan cara-cara berikut, yaitu langsung menerangkan kata dari segi sorofnya, jika hal ini dianggap penting untuk diperhatikan dengan mengambil struktur atau wazan katanya, menerangkan makna kata atau sinonim jika dianggap belum dikenal atau mengandung makna yang agak khusus. Dan menjelaskan fungsi seperti subjek, objek, predikat, dan yang lainnya. Dalam kalimat menurut ilmu tafsir, cara penafsiran seperti ini disebut metode tahlili atau analisis dengan corak tafsir birra'yi. Karena cara seperti ini, tafsir Jalalain tersusun sebagai baris-baris tulisan biasa yang membedakan antara teks Al-Quran dan tafsirnya. Yang membedakan Al-Quran dan tafsirnya adalah tanda kurung. Teks Al-Quran berada dalam dua tanda kurung, sedangkan penafsiran dan penjelasan bahasa tanpa tanda kurung. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Tafsir Jalalain dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali. Tentang kelebihan dan kekurangan tafsir Jalalain sebenarnya dapat dilihat dalam materi yang digunakan Al-Fatih Suryadilaga mengemukakan bahwa tafsir Jalalain menggunakan metode ijmali. Adapun kekurangannya yaitu dapat dilihat dari adapun kelebihannya dapat dilihat dari kelebihannya yang dimiliki oleh tafsir metode ijmali, yaitu dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami. Nanang Ghazali juga menjelaskan bahwa tafsir dengan metode ini sangat bermanfaat terutama bagi pemula. Adapun kekurangannya yaitu Nasruddin Baidan menjelaskan bahwa metode ijmali ini memiliki kekurangan, yaitu menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial dan tidak ada ruang untuk mengumumkan analisis yang memadai. Baik, sekian penjelasan dari kami. Dilanjut tafsirnya atau gimana, Ustaz? Atau langsung diskusi? Lanjut aja, lanjut. Langsung tafsirnya ya? Ya. Boleh, ayo.
Yang share screen Salman kan? Ya. Apa diganti sama Ayu? Bentar. Kayaknya belum di ini. Belum ada filenya. Dari tadi coba saya cari. Tadi ada PPT dan makalah aja. Maaf. Berarti dibuka di saya aja atau di mana, Kak? Kalau lebih jelas di Ayu boleh. Karena kan Nica insutan ya. Mungkin Salman, ini saya diizinkan share screen dulu kali ya? Sudah. Oh, udah. Oke. Udah kelihatan belum? Halo, udah kelihatan belum? Ya. Jelas terlihat. Oke. Saya akan membacakan tafsir pada surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba furida alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum minal umam la'allakum tattaqun. Al-ma'asiyu fa innahu yaksiru syahwatillati hiya mubada'uha ayyaman nusiba bisawmu au bisawmu muqaddaran ma'dudatin. Ay qala ila au mu'aqitatin bi'adadi ma'lum wa hiya ramadhanu kama sayyiati wa qallalahu tashilan alal mukalafina faman kana minkum hina syuhudahu maridan aw ala safarin ay musafiran safaral qasri wa ajhadu al-sawmu fil halaini fa'aftar fa'iddatan fa'alaihi adata ma aftar min ayyamin ukhar yasumaha badalahu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ica. Wa 'alal ladzi la yatiqunahu likabiri aw maradi la yurja biru'uhu fadiyatan hiya ta'amul miskin ay qadaru ma ya'kulahu fi yaumihi wa huwa
maddun minal ghalibi qautal baladi likulli yawm wa fil qiraati bi idafati fadiyata wa hiya lil bayani wa qila la ghairu muqaddaratu wa kana mukhiraini fi sadril Islam bayna sawmi wa fidyati thumma nasfi bi ta'yini as-sawm bi qawlihi min syahri minkum syahra falyasumhu qala ibnu Abbas illal hamili wa maradi'i idza aftarata khawfan 'alal waladi fa innaha biqiyatin bila naskhi fi haqqihima faman tatu'a khairan biziyadah 'alal qadri madhkuru fi fidyati fawa tatu'a khairan lahu wa an tasumu mubtada'u wal khabaruhu khairul lakum wa minal iftari wa fidyati in kunta ta'lamun annahu khairul lakum faf'aluhu. Lanjut. Sepertinya untuk penafsiran di ayat 183 saja bisa. Oke. Berarti sudah. Sudah. Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin buka diskusi dulu ya, Cah ya. Boleh, mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan? Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan tadi seputar Al-Mufassir Jalaluddin As-Suyuti atau Jalaluddin Al-Mahalli. Silakan ditanyakan. Terima kasih. Atau kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa dilanjut penjelasan dari Ustadz Pak Taufik. Nggak ada tanggapan dari kelompok 6. Kelompok 6. Ini kan sekarang kelompok 5 ya. Kelompok 6 ada yang menanggapi nggak? Atau mau ngaji teks kitab gundulnya dulu? Ya, tadi udah dibaca ayatnya. Surat Al-Baqarah 183 tentang puasa ya. Tafsir Jalalain. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tafsirnya ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman kutiba. Kutiba di sini ditafsirkan oleh Imam Jalalain ya ini furido. Furido diwajibkan, difardukan gitu. Ya. Jadi kalau kita kembalikan ke makna aslinya kutiba artinya
dituliskan. Telah dituliskan atas kamu berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bagaimana yang telah dituliskan atas umat-umat sebelum kamu. Kalau mau dikembalikan ke makna aslinya, asli bisod, aslinya ya kataba menulis, kutiba ditulis. Jadi bentuk kata kerja, bentuk pasif ya, ditulis. Tapi kalau Imam Jalalain di sini langsung menafsirkan furido. Di kutiba alaikum ay furido alaikum. Di kitab-kitab tafsir lain juga sama, farado alaikum. Asyam alaikum asyam kama kutiba alal ladzina min qablikum minal umam. Umam itu jamak dari ummatun. Jamak dari umat. Jamaknya umam. Ya. Jadi kalau ada orang namanya khotibul umam, khotib umat-umat. Ada perempuan dulu alumni PBA ada namanya umami. Berarti umat-umat. Nah, gitu. Umat-umat gitu ya. Panggilnya umat-umat. Minal umam. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa, takut daripada perbuatan ma'asi, daripada berbuat maksiat. Ma'asi jamak dari maksiat. Ya, jadi tujuan utama pelaksanaan ibadah puasa adalah agar kita terselamatkan dari segala perbuatan maksiat. Apa sih maksiat itu? Ayo, siapa yang tahu? Maksiat apa sih maksiat? Kalau biasanya durhaka, Ustaz. Apa maksiat? Durhaka. Apa lagi? Contoh durhakanya? Melakukan pelanggaran gitu, Ustaz ya. Melakukan pelanggaran. Ya. Melanggar apa yang dilarang Allah. Ya. Pasti begitu kita berpikirnya bahwa yang namanya maksiat adalah melakukan perbuatan yang dilarang Allah, gitu ya. Itu maksiat. Yang kita tahu bahwa maksiat itu adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perbuatan dosa gitu ya Pak Ustadz Naga ya. Ya, sebatas Ya, itu yang Ustaz. kita tahu. Padahal yang namanya maksiat itu lawan dari taat. Lawan dari taat. Ya, lawan dari taat. Jadi namanya maksiat itu tidak taat. Bukan hanya sekedar melanggar larangan Allah, tapi meninggalkan perintah Allah itu juga maksiat. Saya ulangi. Yang namanya maksiat bukan hanya melanggar atau mengerjakan apa yang dilarang, diharamkan oleh Allah, tapi meninggalkan perintah Allah, tidak mengerjakan kewajiban, ya, mengabaikan perintah Allah, itu juga maksiat. Ya kan? Selama ini kan konotasi kita maksiat itu perbuatan dosa, mabuk-mabuk, minum-minum, berjudi, berzina, mencuri, merampok. Pernah nggak kita sengaja meninggalkan sholat? Itu maksiat. Ya, pernahkah kita sengaja meninggalkan puasa padahal nggak ada uzur syar'i? Itu maksiat. Jadi namanya maksiat imma bi fi'lil muharramat au bitarkil awamir. Yang namanya maksiat bisa dengan mengerjakan apa yang diharamkan atau dengan meninggalkan apa yang diperintahkan. Intinya maksiat adalah lawan dari taat. Jangan kita menganggap kita ini nggak pernah minum, nggak pernah mabuk-mabukan, kita nggak pernah berjudi, kita nggak pernah berzina, nggak pernah mencuri, merampok, terus kita menganggap kita nggak pernah bermaksiat gitu. Pernah nggak sengaja kita meninggalkan sholat? Pernah nggak kita sengaja meninggalkan puasa? Pernahkah kita nggak mau bayar zakat padahal harta kita udah cukup? Nah itu maksiat itu, ya. Maksiat itu bisa dengan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan, bisa juga dengan meninggalkan apa yang diperintah Allah. Nah itu maksiat, lawan dari taat. Nah tujuan puasa, tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, takut terjerumus kepada perbuatan maksiat. Itu maksiat ya.
Terus fa innahu yuksiru syahwah. Tuh, yuksiru artinya memecahkan ini, ya. Dari kata aksara yuksiru atau kasara yukassiru, ya. Di sini boleh kita bacanya yuksiru, boleh juga kita baca yukassiru. Nah, ya. Jadi boleh kalau membaca yuksiru, boleh juga membaca yukassiru. Wazannya beda, tapi maknanya sama. Seperti makna seperti anzala yunzilu inzalan, itu artinya menurunkan. Sama dengan nazzala yunazzilu tanzilan, itu juga menurunkan juga. Cuma beda proses. Adanya beda pada proses. Kalau anzala yunzilu, yunzilu fi'il mudhari'nya itu menurunkannya sekaligus satu tahapan. One step. Seperti Allah menurunkan kitab suci Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kita kan taunya malam nuzulul Quran itu malam 17 Ramadan ya. Ya Chandra ya. Aduh bewoknya makin subur aja nih puasa nih Chandra. Ya taunya malam nuzul Quran itu 17 Ramadan ya Chandra ya. Padahal dalam surat Al-Qadar itu Allah firmankan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, malam akhir bulan Ramadan. Nah kalau 17 Ramadan kan belum 10 terakhir. Jadi sepertinya bertentangan ya. Sepertinya paradoks. Enggak juga. Menurut tafsir Ibnu Abbas, karya Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Ini Ibnu Abbas, sahabat yang didoakan oleh Nabi, ahli tafsir, ahli ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Didoain sama Nabi itu. Ibnu Abbas. Ya, ahli tafsir dan ta'wil. Ahli fiqih. Jadi menurut tafsir Ibnu Abbas, Allah menurunkan kitab suci Al-Quran dalam dua tahap. Tahap pertama itu sekaligus, one step. Ya, satu Al-Quran Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu sama'ud dunya, langit dunia, langit yang terdekat dengan dunia. Itu pada malam Qadar. Atau di ayat lain, inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam penuh keberkahan, ya ini malam Qadar. Nah itu 10 malam Ramadan yang terakhir. Itu satu tahap tuh, one step. Satu Al-Quran Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz dan kitab induk. Allah turunkan ke Baitul Izzah, langit dunia. Ya, itu satu tahap, one step. Makanya fiilnya dipakai anzala yunzilu. Artinya menurunkannya satu tahap, one step. Inna anzalna. Jadi ada domir nahnu. Anzala tambah nahnu jadi anzalna. Tuh, satu tahap karena fiilnya anzala. Nah dari dari Baitul Izzah langit dunia Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu step by step secara berangsur-angsur, secara bertahap melalui perantara malaikat Jibril sesuai dengan peristiwa yang terjadi, sesuai dengan pertanyaan yang muncul dari para sahabat, ya dan lain sebagainya. Ya dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Tuh, step by step bertahap. Nah, fi'il yang Allah gunakan, fi'ilnya nazzala yunazzilu. Nah, seperti firman Allah, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Tuh, fi'ilnya nazzala, nazzalnahu tanzila. Jadi, fi'il nazzala itu sama artinya menurunkan juga, tapi bertahap, step by step. Oh, jadi ada dua kata kerja yang dipakai ya. Fi'ilnya anzala yunzilu. Itu artinya menurunkan dalam satu tahap. Nazzala yunazzilu. Nah, itu artinya juga menurunkan. Tapi bertahap, berangsur-angsur. Ya, step by step. Nah, jadi benar. Baik yang bilang nuzul Quran itu pada malam 17 Ramadan, benar. Yang bilang pada malam Qadar juga benar. Ya, jadi ada dua tahapan. Nah, ini juga yukasiru. Ya, fa'innahu maka sesungguhnya dia itu maksudnya puasa. Yuksiru, menghancurkan, memecahkan syahwat. Bisa menghancurkan syahwat. Bisa menghancurkan sekaligus bisa yuksiru step. Alat yang itu merupakan permulaan. Ya. Orang itu bisa terjerumus kepada maksiat, ya,
Kan tadi bicaranya takut kepada perbuatan maksiat. Permulaannya apa? Ya itu syahwat. Permulaan orang tuh putus-putus ya tadi ya. Ya jadi mabda'uha hanya itu kembali ke halo? Halo? Ustaz. Halo? Ada Jelas, Ustaz. Ya? Ada. Jelas kedengeran? Jelas. Tadi Jelas, putus Ustaz. ya. Jelas. Jelas. Ya. Saya ulangi. Fa innahu yuksiru syahwa atau yukassiru syahwa. Maka sesungguhnya dia puasa itu bisa memecahkan nafsu syahwat alati hiya mabda'uha yang merupakan permulaan perbuatan ma'asi. Mabda'uha hanya itu kembali ke al-ma'asi ya. Dhamir ha kembali ke al-ma'asi. Ma'asi itu kan bentuk jamak. Kullu jam'in ghairi aqilin muannas. Setiap jamak yang ghairi aqil dihukumkan muannas. Nah, gitu. Jadi mabda'uha permulaan perbuatan ma'asi itu adalah dari nafsu syahwat. Kemudian ayaman ma'dudat. Ayaman, ayam jamak dari yaum. Hari ya, ayam. Kalau di Indonesia ayam lain lagi itu. Ya. Ya. Hari Jumat orang bilang sayyidul ayam, sayyidul ayam. Gitu. Sangkanya ada orang yang ngambil ayam gitu. Ayam ma'dudat, hari-hari yang tertentu saja beberapa hari. Ya, ayaman ini nusiba bisyam. Ini dibaca mansub, ya, dibaca mansub, dinisbatkan kepada asyam. Gitu. Kenapa dia dibaca mansub? Karena asyamnya juga kan, ya, posisinya mansub sebagai maf'ul bi objek yang diwajibkan. Gitu. Au sumbi asumu. Nah. Atau dengan kalimat kata sumu dalam lubang itu. Ausumu atau puasalah kamu. Muqaddaron tadi tertentu ya, udah ditentukan kadarnya gitu. Sumu ayyaman ma'dudat gitu jadi perintahnya. Jadi muqaddaron makna takdiruhu, makna perkiraan lain, makna lainnya kutiba alaikumusiyam, maknanya sumu berpuasalah kamu ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang telah ditentukan. Nah gitu. Jadi makna muqaddaronnya, perkiraannya, muqaddaron artinya perkiraan kira-kira, maknanya adalah sumu ayyaman ma'dudat. Berpuasalah kamu pada beberapa hari yang telah ditentukan. Ai qalail. Nah, ai qalail, jamak dari qalil, hanya sedikit saja. Qalail itu jamak dari qalil. Ya, sedikit. Au muaqqatatin atau sudah ditentukan waktunya. Jadi puasa Ramadan itu kalau dibanding dengan tidak puasanya itu lebih sedikit. Ya, kan dalam setahun berapa bulan? Dalam setahun ada 12 bulan. Kita disuruh puasanya berapa bulan? Cuma sebulan. Cuma sebulan kan? Nah, banyakan puasanya apa enggak puasanya? Enggak puasanya. Banyakan enggaknya. Iya, puasanya cuma sebulan. Enggak puasanya 11 bulan, banyakan mana? Banyakan enggak puasanya. Iya, lain halnya kalau puasa Daud. Ya, puasa Daud tuh setahun penuh. Sehari puasa, sehari enggak. Nah, kalau puasa Ramadan cuma sebulan doang. Qalail sedikit. Ya, qalil dibanding enggak puasanya. Masa tibang sebulan aja pada enggak mau puasa. Ya. Au muaqqatatin atau udah ditentukan waktu-waktunya. Biadadin ma'lumin dengan bilangan yang tertentu, bilangan yang diketahui. Adat itu bilangan.
maklum yang diketahui. Jadi bilangan puasa itu ya Ramadan kadang 29 hari, kadang 30 hari. Tapi lebih banyak keseringannya 29 hari. Nabi Muhammad sendiri seumur hidup hanya sekali melaksanakan puasa Ramadan yang 30 hari. Kebanyakannya selebihnya 29 hari. Itu. Nih kayaknya tahun ini 30 hari nih kayaknya nih. Kalau lihat jadwal imsakiyah sih 30 hari. Ya. Lihat aja nanti apa benar-benar 30 hari, tergantung sidang isbatnya ya. Sidang isbatnya. Ya jadi qalail sangat sedikit kok kita dibebankan puasa cuma sebulan, banyakkan enggak puasanya 11 bulan. Itu enggak usah gerutu ya. Wahia Ramadan. Tadi bi'adadin ma'lumin wahia Ramadanu kama sayati. Nah, yaitu maksudnya adalah Ramadan. Yang dimaksud dengan ayaman ma'dudat tadi muwaqqatatin, waktu yang ditentukan, yaitu maksudnya adalah wahia Ramadan, yakni bulan Ramadan. Jadi puasa wajibnya hanya bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, puasa apa lagi yang puasa wajib? Ada lagi enggak? Ayo. Selain puasa Ramadan, yang wajib puasa apa lagi? Kodok. Puasa kodok ya masih masuk puasa Ramadan, itu puasa kodok Ramadan. Apalagi kalau sunnah banyak, puasa sunnah Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, puasa Muharram, banyak puasa sunnah, puasa bulan Syawal 6 hari. Tapi puasa wajib selain Ramadan apalagi? Ya kodok Ramadan tadi wajib, apalagi? Nazar ya Ustaz. Puasa nazar, kalau dinazarkan jadi wajib. Misalkan nih Pak Ustadz Naga ya, Pak Ustadz Naga menazarkan nih, nazar kalau bisa lulus UID dengan lulus dari kuliah UID dengan predikat lulusan terbaik, maka akan nazar puasa selama 2 bulan. Nah, jadi wajib tuh. Dinazarkan jadi wajib. Nah, kalau ternyata terpenuhi janjinya lulus dengan predikat terbaik, wajib bayar nazarnya. Tuh. Apalagi selain puasa nazar? Yang wajib. Puasa habis pulang haji Ustadz ya? Haji. Yang 3 hari di sana. Di Mekah 7 hari. Ya, itu puasa kafarat namanya. Baik kafarat haji, kafarat umroh, termasuk puasa kafarat sumpah, termasuk puasa kafarat yang bulan Ramadan. Kalau batal puasanya karena bersetubuh, suami istri berjima di siang hari bulan Ramadan, kena kafarat puasa Ramadan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu wajib itu. Wajib ya. Puasa kafarat ya. Termasuk yang tadi 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Itu tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. Nah, itu kalau melanggar larangan haji dan umroh dan nggak sanggup bayar dam, ya udah puasa 3 hari di sono. Nanti kalau udah pulang ke Indonesia baru puasa lagi 7 hari. Ya, baik, kita lanjut. Ya. Wa qalla lahu tashilan. Tuh, alal mukallafin. Dan puasa itu qallala disedikitkan. Qallalahu maksudnya Allah menyedikitkan puasa itu. Jadi Allah enggak menyuruh kita puasa setengah tahun atau 6 bulan. Enggak, disuruhnya cuma 1 bulan. Disedikitkan oleh Allah. Disedikitkan puasanya cuma sebulan aja. Yang bebasnya kan 11 bulan. Banyakan bebasnya. Allah sedikitkan puasa itu kenapa? Untuk apa? Tashilan. Dari kata sahlun. Apa sahlun? Sahala yusahilu tashilan. Untuk memudahkan. Biar gampang. Alal mukallafin. Biar gampang atas orang-orang yang mukallaf. Yang terkena beban perintah tersebut. Supaya gampang mengerjakannya nih. Bagi kita. Bagi mukallaf. Ya, kita nih mukallaf nih. Orang yang terkena beban kewajiban perintah syariat agama Islam itu disebutnya mukallaf. Ya kalau diwajibkan puasanya 11 bulan, liburnya cuma 1 bulan, berat banget kita kan. Ya liburnya cuma sebulan, puasanya 11 bulan. Nah ini enggak, dibalik. Puasanya sebulan, liburnya 11 bulan. Dikit apa banyak?
Sedikit tuh. Makanya wa qallalahu, qallala yuqallilu artinya menyedikitkan. Hu-nya itu puasa, jadi puasanya sedikit. Tashilan agar mudah, agar gampang dikerjakan oleh mukallaf, oleh orang-orang yang wajib melaksanakan puasa. Mukallaf tuh orang yang terkena beban kewajiban. Faman kana minkum, barang siapa di antara kalian ya hina syuhurihi, hina syuhud ketika dia menyaksikannya, maksudnya menyaksikan datangnya bulan suci Ramadan, ya saat ini, ya maridon, sakit, ternyata sakit, ya, au ala safarin atau dalam perjalanan, ai musafiron safarul qasri, yang jarak musafirnya itu perjalanan yang qasar salat, itu kurang lebih sekitar lebih dari 80 km ya. Ya, lebih dari 80 km, atau kalau mau kita ambil aman space-nya ya lebih dikit ya 90 km. Putus-putus. Halo? Putus-putus ya. Sinyalnya. Halo? Gangguan cuaca. Masih kedengeran nggak? Kedengeran, Ustaz. Kedengeran, Ustaz. Ya, putus tuh tadi ya. Putus-putus. Ya, jadi jarak perjalanannya yang dibolehkan tidak. Hilang, Ustaz. Jaringan, Ustaz. Putus-putus. Ya, jadi kalau sekiranya, halo, nampak ya, kelihatan ya. Jadi sekiranya berpuasa dalam perjalanan itu ajhadahu as-saumu ya, fil halain, apabila puasa itu memberatkan dia, membuat dia susah payah melaksanakan puasa fil halain dalam dua keadaan tadi maksudnya dalam keadaan sakit dan dalam keadaan bepergian, fa'aftar, maka baiknya dia berbuka tuh. Jadi berbuka ya. Tapi ingat faidatun. Nah, maka bayar kodoknya, bayar puasanya. Fa'alaihi adadu ma aftara, maka wajib atasnya berpuasa adadu sebanyak bilangan ma aftara yang dia berbuka. Jadi berapa hari dia berbuka, berapa hari dia sakit, misalkan 3 hari atau 5 hari dia nggak puasa, wajib ganti 5 hari juga nanti di hari lain setelah Ramadan. Min ayyamin ukhor, pada hari-hari yang lain, ya sumuha badalahu, ya dia berpuasa sebagai badal, sebagai penggantinya ya. Jadi kalau ya udah habis ya waktunya. Ya, dosen pengampu setelahnya sudah menunggu, maaf. Oh gitu, oke. Ya, jadi cukup sampai sini aja dulu ya. Baik, saya kembalikan ke moderator, silakan di closing aja langsung. Baik, terima kasih kepada dosen pengampu untuk tambahan yang disampaikan. Kemudian terima kasih juga kepada pemateri Saudari Ayu Widyaningrum dan Saudari Khairunisa atas pemaparannya. Adapun setelah ini, marilah kita tutup pembahasan perkuliahan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semangat. Terima kasih dan sampai bertemu kembali setelah ujian tengah semester.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kita dalam mengerjakan soal-soal yang ada. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya live duluan ya. Silakan dilanjut. Ya, Terima kasih Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz. ya sama-sama.